Kita yang setiap hari, setiap saat, setiap berdoa selalu minta sama Tuhan, minta rezeki, minta kesehatan. Tuhan hadir dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan besar. Apakah ada kasih dalam kehidupan kita? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Yang di Bandung, yang di Malang, yang di Surabaya, ketok lo dari sini lo. Yang di mana lagi tuh? Oh, di Papua juga ada. Yang di timur-timur juga ada. Yang di Jakarta sudah pasti. Yang di kota-kota lain di Indonesia, apa kabar Anda? Termasuk juga saya mau colek teman-teman dari luar negeri. Saya berharap, saya berdoa, semoga umat beriman selalu memiliki hati yang bisa menampung rahmat-rahmat Tuhan. Hati yang bersih, hati yang lemah lembut, hati yang bisa mengenal bahasa kasih, hati yang bisa berkomunikasi dengan Allah dan juga dengan sesamanya. Hati manusia diundang untuk menjadi seperti hati Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video ini izinkan saya untuk memperkenalkan satu misteri, satu rahasia Allah. Allah sendiri berbicara tentang dirinya, tentang sifatnya, yaitu hati Yesus yang Maha Kudus. Saudara-saudaraku, hati bagi orang-orang Timur Tengah, hati adalah pusat hidup manusia. Hati, tempat manusia bisa berpikir, tempat manusia bisa merasakan kuasa adikodrati, kuasa ilahi. Hati, tempat orang merasa juga. Tempat orang bisa memahami apa yang terjadi dalam hidupnya. Tempat orang memahami siapa Allah, siapa juga sesamanya. Dan tidak lupa juga, hati adalah tempat manusia paling jujur tentang menjawab siapa dirinya. Di luar hati, manusia bisa bersandiwara. Di luar hati, dengan tubuh kita, dengan wajah kita, kita bisa tersenyum, padahal hatinya menangis. Kita bisa dengan sombong luar biasa menindas orang lain, tetapi dalam hati kita sebetulnya kita hanya mengalami rasa kecil, minder, dan insecure. Kita galak setengah mati sama orang, tetapi jauh di dalam hati kita, kita sebetulnya hanyalah seorang penakut. Saudara-saudara, hati, tempat paling jujur, di mana manusia bisa berjumpa dengan identitasnya yang sejati. Maka dari itu saudara-saudara, jangan simpan dalam hati kejahatan-kejahatan orang, omongan-omongan jelek orang. Jangan biarkan hati Anda, hati kita hanya menjadi tempat sampah yang busuk. Kita simpan semua hal-hal jelek. Nanti baunya nggak enak. Nanti nggak bisa lagi menerima kebaikan-kebaikan karena langsung terkotori dengan pikiran, dengan semua perasaan, dengan semua hal-hal yang membuat kita juga menjadi ciut, saudara-saudara. Maka setiap hari coba bersihkan hati. Jangan biarkan kebencian, kemarahan, dendam, iri hati, permusuhan, dan teman-temannya itu ada dalam hati Anda. Nah, saudara-saudaraku, sebelum saya membahas video ini panjang lebar, silakan Anda kalau boleh, saya tuh mengharapkan penonton-penonton Bible Learning setiap nonton tuh kasih like, jempol itu ada di bawah karena sangat membantu penyebaran video-video Bible Learning. Nah, saya mau mengajak Anda untuk bermeditasi. Meditasi itu apa sih, Romo? Meditasi adalah mengucapkan kata-kata yang sama secara berulang-ulang dengan rima tertentu, dengan nada tertentu. Bisa kata-kata biasa, bisa juga dengan nyanyian. Nah, yang mau saya perkenalkan hari ini adalah ungkapan dari bahasa Latin Ubi caritas et amor Deus ibis. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Mari, pelan-pelan ya. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibis.
Anda bisa mengulang-ulang ini sampai 7 kali, atau sampai Anda betul-betul merasakan apa yang Anda ungkapkan, apa yang Anda doakan. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Saudara-saudara, ada hal yang jarang sekali kita sadari. Kita yang setiap hari, setiap saat, setiap berdoa, selalu minta sama Tuhan. Mohon perlindungan, minta rejeki, minta kesehatan, minta kekuatan, minta penyertaan, minta Tuhan dekat sama kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan besar, yaitu pintu masuk untuk menghadirkan Tuhan itu apa? Apakah ada kasih dalam kehidupan kita? Apakah ada kasih dalam relasi-relasi kita di tengah-tengah keluarga? Dengan pasangan hidup, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan kakak adik. Apakah ada kasih dalam pelayanan kita? Apakah ada kasih dalam kegiatan kita sehari-hari? Romo, dengar omongan Romo tadi kayaknya saya ditabok-tabok, bener Romo. Saya masih relasinya gak baik-baik aja sama suami Romo. Saya masih lagi marahan sama anak Romo. Saya lagi perang dingin sama istri Romo. Saudara-saudara yang terkasih, kasih adalah bahasa universal. Orang bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Mandarin, bahasa apapun di muka bumi ini. Tapi kalau tidak mengenal bahasa kasih, menjadi sia-sia. Kasih adalah kunci dari segalanya. Kemarin saya di Flores, saya sempat mengunjungi salah satu panti asuhan yang menampung anak-anak cacat. Saya membawa kelompok saya hadir, anak-anaknya sedang olahraga katanya. Kami masuk ke dalam sebuah ruangan olahraga, ada 2 anak yang tidak bisa berbicara. Mungkin juga dia tidak mengerti apa yang kami katakan. Dia cuma bengong dengan tangan yang disabel, dengan kaki yang disabel. Dia tidak bisa apa-apa. Tetapi saudara-saudara, ajaibnya dengan sapaan kami, dengan pelukan kami, dengan usapan kami, dengan rangkulan kami, dengan senyum kami, anak itu tersenyum. Matanya berbinar-binar. Artinya dia menangkap bahasa kasih. Dia mengalami pengalaman kasih itu, saudara-saudara. Apakah ketika kita berjumpa dengan Allah, kita berdoa, kita berelasi sama Allah, kita juga bisa memahami. Kadang-kadang kita tidak mengerti Tuhan bahasanya apa sih di surga. Tuhan mau ngomong apa sih sama saya. Tuhan ngomong dong, berbicara dong. Tetapi ketika kita duduk tenang, memandang wajah Tuhan, wajah yang penuh kasih, hatinya yang lemah lembut, terpancar di situ. Betul-betul hatinya yang maha kudus, yang membersihkan kita. Pelan-pelan setiap hari, menghancurkan kelemahan-kelemahan, kepahitan, kegelapan hidup kita, disinarinya oleh hatinya. Hatinya yang bersinar, hatinya yang hidup, hatinya yang memahami. Sehingga kita betul-betul merasakan, terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi aku. Misalnya dalam kitab Ulangan bab 7 ayat 6-11. Dikatakan, di padang gurun seberang Yordan, Allah berkata melalui Musa, kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara-saudara, jelek-jelek begini, lemah-lemah begini, manusia yang penuh dengan dosa dan kerapuhan begini, kita harus menyadari, wow, ternyata aku dipilih oleh Allah. Siapa di sini yang hidupnya seringkali jadi orang nomor 2, jadi orang yang bukan pilihan? Disinilah yang mau dihancurkan oleh kuasa kasih Allah. Allah memilih kita. Memilih kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita berprestasi, bukan karena kita sudah bisa membalas kasih Allah. Tetapi Allah memilih kita ketika kita bukan siapa-siapa. Rasa-rasanya gak ada deh kasih seperti ini di dunia ini. Sebab manusia seringkali baru jatuh cinta kalau dia ada apanya, bukan apa adanya.
Dia tajir Romo, dia ganteng, dia cantik, dia punya masa depan Romo, dia punya mobil mewah, dia punya gaji yang gede Romo, dia keluarganya baik Romo, dan lain sebagainya. Baru kita punya alasan buat jatuh cinta. Tapi kasih Allah kepada kita, ya kepada saya dan juga kepada Anda, tidak bisa dipikirkan dengan mudah. Karena kok bisa? Allah jatuh cinta kepada saya sebelum saya bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Dipilih bukan untuk dijadiin budak, dipilih bukan untuk dipekerjakan, tetapi dikatakan untuk menjadi umat kesayangannya. Anda pernah nggak sih sayang sama orang? Ya pernah lah Romo. Kalau kita udah sayang sama orang, kan artinya apa? Kita bisa berbuat apapun untuk orang itu, untuk kebaikan orang itu. Kalau kita sayang sama orang, kita punya makanan, dia belum makan, apa yang kita lakukan? Kita kasih sama dia. Kita nggak berpikir tentang diri kita, bahkan untuk orang yang kita sayangi. Kasih ibu, kasih orang tua, kasih antara suami istri, kasih antar sahabat yang sungguh-sungguh dan sejati. Demi kebaikan, demi kebahagiaan orang yang disayangi, orang yang dikasihinya. Jadi pikirin Tuhan kayak gitu. Kita menjadi umat kesayangannya. Tuhan akan melakukan apapun buat kita. Tuhan tidak akan pernah menyerah buat kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Nah, kalau dibalik saudara-saudara, apakah kita sayang sama Tuhan? Dan seberapa kadar sayang kita sama Tuhan, saudara-saudara? Apakah coba di mulut? Apakah cuma waktu kita butuh sama Tuhan? Apakah kita waktu lagi sakit dan terpuruk, Tuhan aku sayang sama kamu? Apakah sebatas nyanyian saja? Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Tapi dalam kehidupan nyata, dalam relasi kita, dalam ungkapan kita sehari-hari, jauh Romo. Saudara-saudara, sadarkah kita akan hal itu? Kita dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Dikatakan di ayat 7, bukan karena jumlahmu lebih besar daripada bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Sebab nyatanya, kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Saudara-saudara, kita itu siapa sih bisa dipilih sama Tuhan? Sejauh mana sih kehebatan kita? Romo, gara-gara kan saya bisa kolektor 5 juta kalau hari Minggu. Saudara-saudara, sebelum Anda bisa kolektor 5 juta, bisa sumbang gereja sana-sini, Tuhan sudah cinta, Tuhan sudah sayang sama kita kok. Kita nggak punya alasan apapun untuk bisa menyombongkan diri. Bahkan untuk bisa mencari jawaban. Oh Tuhan cinta sama saya gara-gara saya begini, saya begitu. No reason, tanpa alasan. Tuhan juga mengajak kita, cinta, cinta, cinta. Apalah artinya kalau cinta itu, kalau kasih itu sebelah tangan saja? Apa artinya bertepuk tangan sebelah tangan aja, nggak bunyi? Namanya tepuk tangan tuh harus 2 tangan. Namanya cinta dan kasih itu harus 2 belah pihak. 2 hati yang saling berbicara. 2 hati yang saling menyatu. 2 pribadi yang bisa berbahasa melampaui bahasa manusia. 2 hati yang mampu berkorban untuk pasangannya. Yang diharapkan oleh Tuhan, apakah kita juga bisa ketika kita berelasi sama orang-orang di sekitar kita, sama sesama manusia, dengan cara kasih, bahasa kasih yang sama. Saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan di ayat 9, sebab itu haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang setia. Nah, ini dia. Sebab saya sudah ngomong berkali-kali dalam video Bible Learning, orang Israel itu nggak bisa membedakan, memisahkan yang mana kasih, yang mana setia. Emet dan Eshet itu tuh selalu bergandengan tangan. Yang satu kasih, yang satu kesetiaan, yang satu ada karena yang lain. Maka kalau Anda ngomong, aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Kita ngomong, aku mengasihi Tuhan, tapi nggak ada kesetiaan di dalamnya. Sama juga, pepesan kosong, 0. Tapi juga kalau kita setia, tapi dengan keterpaksaan, karena kewajiban belaka, tidak ada kasih di dalam kesetiaan kita, juga sama, saudara-saudara. Sami mawon, podo wae, 0. Kasih dan kesetiaan harus bergandengan tangan. Nah, sekarang saya baru sadar Romo. Iya Romo, kenapa susah sekali mengasihi orang ini?
mungkin kesetiaan kita juga belum sempurna. Kenapa Romo? Susah sekali setia. Susah sekali menjaga relasi yang baik dengan keluarga, ketika orang tua sakit misalnya, ketika pasangan sakit, ketika anak sakit. Mungkin karena kita tidak setia. Maka dari itu belajarlah setia. Karena Allah kita, selain Allah adalah kasih, Allah juga adalah Allah yang setia kepada kita. Nah, saudara-saudara, apa yang saya katakan itu betul-betul diungkapkan nih dalam Mazmur bab 103. Bukan kasih yang teori, bukan kasih yang abstrak mengawang-awang, bukan kasih yang cuma omongan-omongan di atas mimbar, tapi bagaimana kasih Allah. Dikatakan di Mazmur bab 103, Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah Allah. Kasihnya konkret, kasihnya hadir dalam kehidupan kita manusia. Kadang-kadang kita membatasi kemahakuasaan Allah, kekudusan Allah, kebaikan dan cinta Allah. Kita batasi hanya dengan pemahaman kita sebagai manusia, dari pengalaman kita yang terbatas. Enggak mungkin Tuhan itu mengasihi aku. Bapakku aja begitu, ibuku aja begitu, pasangan hidupku aja begitu. Kita menilai Allah, menakar kasih Allah hanya dengan takaran manusia. Gak bisa saudara-saudara. Ada level yang sangat jauh banget antara kasih Allah dengan kasih manusia. Gak bisa dibanding-bandingkan. Maka dari itu saudara-saudara, berani keluar dari cangkang kehidupan kita, dari batok. Selama ini mungkin kita cuma seperti katak dalam tempurung. Buka tempurungnya. Kenali Allah. Siapa Allah untuk hidupku? Apa yang dimaui oleh Allah? Apa bahasa Allah untuk aku? Ternyata bahasa kasih. Saudara-saudara, maka dari itu dalam bacaan kedua dikatakan begini. Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah, itu dia tadi, ubi caritas Deus IBS, di mana saat kita berbahasa kasih, melakukan kasih, ada relasi kasih dalam rumah tangga suami istri, pekerjaan pelayanan kita, dalam kehidupan kita, di situ Allah hadir kok sungguh-sungguh. Allah yang dekat, Allah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang menuntun. Maka saudara-saudara, jangan biarkan kasih kita kalah oleh yang lain-lain. Jangan kalah dalam hidup oleh kasih. Sebab tantangannya banyak banget, rintangannya gede banget. Sakit hati, kemarahan, perbuatan jahat orang, omongan jahat orang. Mereka gak tahu siapa kita. Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang tahu isi hati kita. Nah, itulah saudara-saudara yang terkasih. Semoga renungan hari ini mewarnai, menjiwai, menyemangati hidup Anda yang mungkin sudah lelah dan capek menjadi pejuang-pejuang kasih di tengah keluarga Anda, di tengah tugas-tugas Anda sebagai orang tua, di tengah tugas-tugas Anda dalam pelayanan. Saya udah capek Romo, mau nyerah, mau mundur aja Romo. Para imam, biarawan, biarawati juga sama, capek. Bukan keuntungan, bukan hal-hal yang saya inginkan, yang saya terima, tapi kok malah omongan jelek orang, malah cibiran orang. Kalau kasih, tetaplah selalu menjadi kasih. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.